Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjutkan untuk bahas mengenai review saham ya. Hari ini saya akan review Auto dan Demas. Jadi mereka sudah rilis laporan keuangan. Sepertinya dua, kalau tiga, waduh mabuk juga nih kayaknya ini. Tapi nggak apa-apa, sekalian update di screener ya. Nah, IHSG hari ini nggak kemana-mana, hanya plus 0,04, tapi apa namanya? Grafiknya merah karena openingnya itu lebih tinggi daripada closingan ya. Oke, kita langsung masuk materi saja. Demas, kita bicara Demas dulu ya. Ini adalah histori laporan keuangan 2022, 2023, 2024 ya. Ini pendapatan usaha secara historis itu tiap tahun itu 1,9 T, 1,9 T dan 2 triliun. Jadi biasanya mereka jualan sekitar 2 triliun. Target di tahun ini, targetnya dia ya, ini Maret 2025 dia rilis laporan sebesar prapenjualan sebesar 1,8 T. Terus kita lanjut ke profil perusahaan. Ini didirikannya tahun 1993, jadi sudah lama sekali. Mungkin yang lihat video ini ada yang lahir di bawah itu ya, maksudnya di atas itu ya. Jadi ini udah lahir duluan daripada teman-teman ya. Terus 2015 dia IPO, kemudian kepemilikan ini ada 3 ya, PT Sumber Arus Mulia dan Sojits Corporation serta masyarakat. Jumlah karyawan 500 orang. Jadi sedeng-sedeng lah. Jualannya apa? Itu lahan industri. Nanti langsung aja ke laporan keuangan. Jadi di sini itu nggak terlalu banyak informasinya dan kelamaan saya kalau harus nyari satu-satu. Jadi langsung aja ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan yang sudah dirilis oleh Demas ini Juni 30 Juni ya. Jadi closingan kuartal 2. Ini kasnya turunnya jauh sekali, dropnya dari 1,7 T ke 590 miliar, jadi sepertiganya ini kas. Kemudian kalau dilihat dari yang lain-lain, jumlah aset itu juga turun jauh banget ya, 2 triliun. Kenapa? Karena ini tadi aset lancar yang turun itu. Aset lancar itu aset yang termasuk di dalamnya itu kas, setara kas, persediaan ya, uang muka dan seterusnya. Pokoknya yang lancar lah, yang kira-kira setahun itu bisa terjual gitu ya. Yang tidak lancar berarti yang sifatnya kayak bangunan, kayak gitu-gitu. Bangunan gedungnya dia maksudnya. Nah, ini persediaan ya berarti termasuk tanah ya, tanah yang ready to sell itu termasuk di aset lancar. Beda kayak pabrik itu kalau tanah ya masuknya kan aset tidak lancar. Tergantung bisnisnya. Yaitu setahu saya, karena saya bukan orang finance, backgroundnya bukan orang finance, jadi kita otodidak aja kan belajar beginian. Terus selanjutnya utang jangka pendek ini ada pelunasan 500 miliar. Jadi ini sudah nol, tidak ada lagi utang jangka pendek karena memang utang jangka pendek itu harusnya 1 tahun saja. Jadi mestinya sudah dilunasin di kuartal 1 kemarin atau di kuartal ini ya, kuartal 2. Kemudian liabilitasnya bagus banget, jadi 900 miliar ke 300, artinya beban-beban berkurang banget sehingga jumlah total liabilitas berkurangnya sampai 600 miliar. Ya memang harus begitu. Nah, terus ini pendapatan usaha, ini yang paling penting nih. Pendapatan usaha di kuartal 2 ini, kalau 2024 itu 1,2 T, ini sekitar 613 miliar. Jadi 500 plus 105 ya, 613. Ini jauh banget dibandingkan 2024. Kenapa? Karena jualan lahan industrinya dia juga lelet ya, lemot. Laba itu turun juga 49%. Jadi pendapatan turun 50%, laba turun 49%. Beban-beban juga turun kecuali beban umum dan administrasi, ini sepertinya fixed cost ya. Ini 61 miliar ke 64 miliar sehingga turun dari laba per saham itu juga turun 47%. Saya nggak detilin dalam-dalamnya karena ini review singkat. Jadi karena update kuartalan saja. Nah, dari sini juga kita ngomong ke arus kas, langsung saja. Arus kas juga turun ya, jauh banget ini, 1,4 ke 570, sehingga ya memang ini turun di kuartal ini. Cuma gini, karena dia jualannya itu adalah jualan tanah, kita itu nggak bisa membayangkan kayak dia jualan roti atau jualan makanan yang atau barang yang sifatnya itu continuous gitu. Kalau jualan tanah, apalagi tanah industri, setelah industrinya masuk beli tanah kan sudah, dia harus pindah lagi ke tempat yang lain kan.
Makanya ini lahan industri ini yang kalau tahun lalu 1,1 T ini tinggal 500. Tinggal itu 500 ya. Masih jualan 500 miliar itu kita bicaranya tinggal. Perumahan stabil ya 23M ke 23M, artinya ini perumahan aman-aman saja. Komersil, ini komersial berarti kayak mall, kayak ruko-ruko kayak gitu-gitu mungkin dianggapnya komersial, itu dari 20 miliar ke 13, ini turun 7 miliar. Jauh banget ini turunnya. Komponen bunga ini ya oke lah komponen. Nah, ini jualannya dia mencatatkan ke yang dia jualan lebih dari 10% itu ada PT STT GDC. Jadi ini semuanya baru. Tahun lalu nggak ada yang beli tanah ini. Makanya tahun lalu kosong semua. Sekarang dia jualan 210, 173, 88, Beta Sinarindo ini 75 miliar. Sedangkan tahun lalu dia jualan ke Microsoft Operation Indonesia itu 810 miliar. Hari ini atau tahun ini nggak jualan ya. Ya itulah gitu. Makanya sekarang kuartal 2 600 ini belum tentu 600. Nanti pas waktu kuartal 3 itu dia jualannya kenceng ya, proyeknya siapa namanya dari perusahaan-perusahaan itu ada di kuartal 2, ya dia akan kebagian gitu. Dari mana Bang taunya Bang? Dari historinya memang bicaranya seperti itu. 2024 stabil nih 500, 600, 400, 300 gitu ya, stabil revenue-nya. Coba lihat 2023 nih, ada yang cuma 15 miliar tuh di kuartal 3. Nggak masuk sama sekali. Kemudian gelembung di kuartal 4 900 miliar. 2022 juga sama ya. 62, 4, kemudian 100 baru 600. 2021 ini 500, 346 miliar, 700 barusan. Jadi ajrut-ajrutan ya, naik turun. Kenapa? Karena jualan tanah. Jadi apa yang terjadi di Demas 2025 itu sebenarnya biasa saja, tapi menurut saya ini akan efek di ya normalnya di pergerakan harga itu akan berefek. Kita lihat chartnya ya. Nah ini kan habis naik kemarin ya ini false break lah. Ini sebutannya false break. Jadi nggak jadi break di berapa ini 146 ya. Turun lagi di bawah 146. Jadi roomnya ada di sini. Nah ini besok kemungkinan kalau lihat berita begini, ini bisa jadi begini ya. Nah, tapi nggak tahu sedalam apa saya nggak ngerti. Kalau normal, kecuali ada yang jagain di bawah. Tapi kalau normal ya hanya trade biasa normal, mestinya itu turun. Jadi buat yang mau nyicil di bawah ya bisa bisa siap-siap. Kalau ke bawahnya nggak nyampe tembus, tapi kalau sampai tembus, apalagi tembus 130 ke bawah ya, wah itu bisa agak lumayan itu gitu. Itu Demas. Nah, nanti di screener kita update. Selanjutnya ada Auto ini ada history ya, dia punya laporan keuangan 2022, 2023, 2024, pendapatannya sekitar 18 dan 19 triliun. Jadi 2024 naik, kita lihat secara profil perusahaan ya. Jadi ini sekitar 19. Ya segitu-segitulah. Nah, di profil perusahaan Auto ini termasuk perusahaan lama ya, 1991. Artinya lebih lama daripada Demas. Demas tadi kalau nggak salah 93. Jadi 2 tahun lebih tua daripada Demas. Artinya ini juga sudah teruji melewati macam-macam ya. 98 berarti sudah melewati 98 juga. Kami berkomitmen untuk meningkatkan keunggulan operasional dengan berfokus meningkatkan produktivitas melalui otomasi dan digitalisasi guna menjadi produsen yang kompetitif dari segi QCD. Jadi ini perusahaan Astra Autopat ini adalah perusahaan komponen mobil, motor, dan jasa ya. Ada jasa, ada jualan produk juga ada. Nah, visi menjadi supplier komponen otomotif yang kelas dunia. Misinya ini ya, ada 2 misi. Silahkan dicek lah. Ini ada punya core value juga ya. Terpercaya, handal, fokus pelanggan, semangat keperimaan, kerjasama. Jadi ini anak usahanya banyak. Tadi mana ya? Tadi saya lihat anak usaha. Ini dia. Daftar entitas anak. Ini banyak banget sebenarnya. Kalau dihitung ya, alamat kantor pusat, entitas anak, perusahaan asosiasi, dan ventura bersama itu lumayan besar sih. Dari nomor 1 sampai nomor 55 ya. Jadi ini ada PT Astra Autopat Head Office, itu satu alamat, Domestic Division, karena ini division berarti
apa namanya, didaftarkan ya di kantornya itu satu kantor. Kemudian retail division juga satu kantor, kemudian international division karena ada ekspor baterai juga satu kantor, Nusa Metal division ini juga satu kantor, masih ada di alamat kantornya itu di Astra Autopat walaupun alamat pabriknya bukan di situ. Kemudian Adiwira Plastic division ini, kemudian Astra Autopat Tbk Wintech ya, ini Wintech division. Kemudian Engineering Development Center ya ini baru beda. Nah, nomor 9 PT Menarus Makmur ini di Cikarang, Astra Komponen di Citerep Bogor, Senantiasa Makmur dan seterusnya ya. Banyak nih, FSCM, Autoplastik, Velasto, Century Battery, Astra Daido, Federal Izumi, Pako, Gemala Kempadaya, PTSGS, Kayaba, yang punya shock breaker, Kayaba itu Astra Autopat, Akebono yang punya apa namanya, brake, Pistean, Astra Joku, Inti Ganda Perdana ini Gardan, ATI, Deralnitan, SKF Bearing, Evolution Tire, Aisin, Metal Art, Denso ya, AC, TD Kompresor Indonesia, oke di IC. Banyak nih, sampai 55. Sampai Astra Visteon Filipin, ada yang di Filipin juga. Itu sekilas untuk Astra Autopat. Nah, langsung kita masuk ke laporan keuangannya. Kas setara kas aman banget ya, 3,8T dari 3,6T. Ini dalam jutaan rupiah ya teman-teman ya. Nah, dari sini masuk ke jumlah aset. Asetnya juga oke, aman. Kas aman, aset aman. Liabilitas agak naik itu di liabilitas imbalan kerja. Jadi karena ini konsol, tadi itu 55 perusahaan itu, laporan keuangannya kan satu-satu di konsol, jadi ini beda-beda. Nah, ini ada beberapa mungkin apa istilahnya, akru ya, kayak imbalan kerja itu bisa di akru di depan. Jadi agak gede nih jumlah beban jangka pendek ya, dari 4,4 ke 5,1 berarti sekitar 700 miliaran bedanya ada di akru, kemudian imbalan kerja, kemudian utang usaha, hampir semuanya naik sih. Ini yang pihak berelasi, ini utang usaha juga naik. Terus jumlah ekuitas, terus pendapatan bersih. Nah, ini pendapatan bersih sebenarnya bagus, naik mana ya? Naik 4%. Pendapatan bersih. Beban pokok oke lah naik, tapi laba brutonya naik juga. Naik 6%. Ini keren. Tapi di beban penjualan dan beban umum administrasi itu naik dari tahun lalu. Tahun lalu 499 miliar, ini 501, naik 2 miliar. Tahun lalu 445, ini naik jadi 488. Ini naik 9% ini beban umum sampai kuartal 2. Tadi kalau lihat historinya kan sekitar satu tahun itu kan 19T nih dia jualan. Nah, sekarang berarti sekitar 9T. Kalau dikalikan 2 ya kira-kira 19 juga ya. 9,5 kali 2 kan 19T. Harusnya secara sales itu masih bisa kalau lancar-lancar saja kuartal 3 sama kuartal 4-nya. Tinggal beban-beban ini itu karena bisa jadi pencatatannya juga beda-beda karena ini konsolidasi dari semua perusahaan. Ya saya nggak tahu apakah bisa kecil nanti di ujung terakhirnya secara beban-beban. Sehingga ini bisa balancing. Nah, karena beban-beban tadi, maka laba sebelum pajak penghasilan pun turun dari 1,2T menjadi 1,1. Laba periode berjalan turun dari 1T menjadi 984. Sehingga laba per sahamnya pun turun dari 210 ke 195. Kalau nggak salah ini sudah efek di grafiknya ya. Coba lihat ya. Auto. Saya nggak tahu ini dirilis jam berapa tadi. Karena saya kalau kerja nggak mantau begini-beginian ya. Nggak mantau market teman-teman. Saya tinggalin aja, udah biarin lah. Pasang auto order aja kan, santai aja. Karena fokus di kantor saja. Nah ini turun nih. Turun. Bisa lanjut nggak bang? Ya bisa. Turunnya gede banget ini. Ini bearish engulfing. Kalau ngelihat grafiknya kan ini memeluk ya. Jadi hijau dipeluk sama merah full body. Jadi ini opening ada di sini, closing ada di sini. Jadi full body ini gede. Dia yang buang gede banget nih. Biasanya rata-rata itu 4 miliar sehari. Ini 8 miliar hari ini. 8,5. Jadi 2 kali lipat.
Artinya ini signal penurunan yang cukup besar. Nah, kalau turun sampai bottom pertama ini di 1960 ya berarti turun kemungkinan di 6%. Kalau bablas sampai sini sampai bawah 1800-an turun bisa 14,6%. Lanjut, nah di kas tadi kan naik ya, naik. Nah penerimaan kasnya pun juga ikutan naik. Arus kasnya aman ya, aman. Detail beban penjualan tadi sudah saya spill di awal tadi, biaya karyawan, iklan dan promosi ini juga naik. Jadi lagi genjot promosi mungkin, jadi 499 ke 501. Sedangkan biaya umum ini dari 445 ke 488. Yang gedenya ada di mana? Ada di biaya karyawan. Kemudian pajak dan perizinan. Ini sepertinya lagi buka perusahaan baru ya, sehingga ada izin juga ada pajak. Terus lanjut, kalau lihat detail pendapatan masih di dalam grupnya yang sekitar 34% ini pendapatan dalam grup. Itu yang paling gede ada di Astra Honda Motor, yang kedua ada di Astra Daihatsu Motor. Jadi ini karena konsolidasi tadi, anak-anak usahanya itu jualan ke Astra Honda Motor sama Astra Daihatsu Motor. Jadi laporan keuangannya dikonsol, digabung-gabungin lah istilahnya gitu, bahasa awamnya gitu. Makanya ini ada penjualan ke dirinya sendiri nih. Dirinya sendiri itu siapa? Kayaba nih. Kayaba itu anak usahanya Astra Otopat gitu. Kan aneh kan, Astra Otopat kok jualannya ke Kayaba kan gitu. Padahal sebenarnya yang jualan ke Kayaba itu adalah anak usahanya Astra Otopat yang lain yang jualan ke Kayaba. Jadi karena komponen itu kecil-kecil itu banyak ya, misalnya kayak shockbreaker. Shockbreaker itu kan komponennya banyak, ada komponen casting, forging kayak gitu-gitu. Itu bisa dijual ke yang komponen kecil-kecil itu jual ke Kayaba, Kayabanya jual ke Astra Honda Motor. Ini kayak ada ke inti Genda Perdana, ke Denso. Jadi ke dirinya sendiri ke jualan ke dirinya sendiri. Padahal sebenarnya enggak begitu ya. Aktualnya sih entitas yang 55 tadi itu saling jualan aja. Kan ada 55 anak perusahaan tadi. Nah, itu auto. Lalu apa kesimpulannya, Bang? Nah, ini biasanya yang ditunggu-tunggu ya. Makasih sudah sabar menunggu. Nah, ini kesimpulannya ada di sini. Harga terakhir Demas 145. Hari ini naik 0,7%. Harga terakhir auto 2110. Hari ini turun 1,9%. Nah, dari situ kalau kita tarik dividennya dia itu biasanya untuk Demas 1 tahun sekali. Bisa 2 kali sih setahun. Desember nggak tahu saya akan bagi apa enggak kalau ngelihat laporan seperti ini. Saya nggak terlalu banyak berharap lah. Auto kemungkinan bagi karena dia konsisten sekali. Oktober itu selalu ada interim. April ada final. Nah, kalau lihat dari sini EPS sudah diupdate. Update yang paling worst aja lah 17 ya, Rp17 per lembar saham. EPS-nya Demas Auto 389. Ini Demas EPS pakai 17. Padahal ada 19,99. Kemudian Auto ada 389. Padahal ada kemungkinan dia juga 406 ya gitu ya. Karena tahun lalu kan 421 nih. Apa iya turunnya sampai sedrop ini? Ya, mestinya ada usaha-usaha tertentu lah. Tapi market juga memang lagi kurang bagus ya di otomotif. Saya nggak usah buka datanya. Pokoknya mobil itu turunnya jauh banget. Bisa sampai 30-an% itu mobil itu. Motor sih agak lumayan stabil. Nah dari sini kalau dilihat dari dividen payout ratio historis, Demas saya masih pakai 80, jadi 20% masih saya anggap ini. Bisa jadi bukan 80 ya, bisa jadi 90, bisa jadi 100% ya, 100%. Ya, beda-beda nanti. Ini yieldnya jadi 11% kalau 100%. Nah, dengan kondisi ini, Demas itu masih 9,5%. Kemungkinannya dia punya yield dividen. Auto masih bagus juga 8,3%. Kita pakai 9,5 yang Demas itu juga sudah oke banget ya. 9,5. Nah, ini sudah oke banget. Nabung selama 25 tahun nanti akan dapat dividen per bulan sekitar 25 juta rupiah. Detail perhitungan ini ada di video-video lain lah. Ini karena videonya udah terlalu lama. Takutnya teman-teman terlalu banyak nanti ngantuk nanti ya. Kalau lama-lama kan ngantuk dengerin saya ngoceh. Jadi ini cara memanipulasi otak kita. Jadi kalau gue ada oke. Kalau kita dapat 9,5 itu masih bagus ya. Di orang bilang 9,5 per tahun mah jelek banget saham, masa segitu doang bla 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 segala macam ya. Ngomong-ngomong aja lah, silahkan ngomong gitu. Kalau saya 9,5 itu sudah bersyukur ya, 10% udah oke banget. Apalagi bisa dapat 20%, 30%. Oke sekali kalau itu ya, semua jadi oke. Kalau bisa konsisten setahun 30% itu luar biasa nih ya.
Tak simulasi ya teman-teman ya. 30% setahun. Nabung 2 juta per bulan selama 25 tahun, tahun ke-25 bisa berapa nih? 2 miliar per bulan. Artinya equity kita jadi 87 miliar karena yieldnya 30% setahun. Ini dividennya bisa dapat lah 26 miliar. Mungkin nggak Bang? Mungkin banget. Kenapa nggak mungkin? Lihat ya, kalau nggak percaya nih, lihat nih. Demas harian ya, harian transaksi harian 6,4 miliar. Auto 3,8 miliar. Taruhlah 6 miliar. Nah, Anda punya capital 80 miliar ini dibagi 6 ya. 87 dibagi 6 miliar. Anda cuma butuh beli Demas transaksi harian selama 14 hari buat makan ini supaya nggak ARB. Kalau dimasukin jebret langsung 87 miliar kan bisa ARB, dia turun langsung drop ke bawah gitu ya. Nyicilnya pelan-pelan, Bos. Jadi nyicilnya pelan-pelan. Mana nih, Mas? Nah, nyicilnya pelan-pelan. Nah, kayak gini nih. Ini rata-rata ya, rata-rata transaksi ya. Nah, itu sekitar 3 miliar. Nggak apa-apa, 3 miliar, 3 miliar, 3 miliar sehari kan transaksi jos banget itu. Dan masih ada perusahaan lain yang di luar ini. Tapi untuk mendapatkan tadi loh, kalau udah capital besar seperti itu, dapat yang 30% ini ya lumayan effort. Nggak mungkin kalau 30% itu dapatnya dari dividen doang. Itu apa namanya, hampir impossible itu. Jadi pasti keluar masuk kan. Nah, kita yang realistis lah. Mungkin 20% masih realistis ya. 20% setahun masih realistis. Lihat nih. Selama 5 tahun bisa sampai kita dapat dividen loh ini. Dividen per bulan 280 juta. Dari mana Bang? Bisa begitu nih ya. 74 tahun pertama. Tahun kedua, tahun pertama dapat 14 juta. Ini yield dividen 20%. Tadi kan 14 juta nih dari 74. Itu nggak dia apa-apain, diinvestasikan kembali, sehingga tahun kedua dapat 100, ini jadi 198 plus 14. Tahun ketiga jadi 159, tahun keempat dari 200 juta, tahun kelima jadi 282 juta. Jadi tahun kelima itu masih struggle-strugglenya. Baru tahun ke-6 itu udah mulai nampak. Tahun ke-7, 8, 9, 10 apalagi ini udah mau nyentuh 1 miliar. Tahun ke-11 sudah ketemu 1 miliar. Setelah 1 miliar nampak lagi. Setahun bisa 300 juta nih. Setahun lagi bisa 500 juta tambahnya. 300 juta. Ini berapa nih? 300 ya? 300 juta, 300 juta, 500 juta, 500 juta, 700 juta tahun ke-17, 3,7 ke 4,5 ini 800 juta ya. Hampir 1 miliar, 1 miliar. Kenapa seperti ini? Karena prosentase, kawan-kawan, teman-teman. Prosentasenya ini. Jadi kalau prosentase itu capitalnya makin gede, efeknya makin gede. Makanya ini eksponensial begini ya, keajaiban dunia ke-8 kalau kata Einstein kan. Orang makin kaya, orang kaya makin kaya, ya begini. Cara kerjanya begini. Makanya bunga berbunga itu sebenarnya enak banget. Yang sudah punya kekayaan gede dibungain 7%, 8% setahun nggak mungkin miskin dia. Lah gimana nggak? Kalau dia punya passive income 1 bulan aja 200 juta, ke pengeluaran sebulan cuma 40 juta kan nggak mungkin miskin. Sebulan 40 juta itu gede banget loh. Untuk ukuran sini ya, untuk ukuran sekarang tuh lumayan. Nah kan ngelantur kan ya. Sudah ya, cukup ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.